Halo selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan IDX Versation Closing yang akan menghadirkan sejumlah informasi seputar ekonomi dan bisnis untuk Anda. Kali ini bersama saya Prisa Sompodatu. Ya pemirsa, PT Era Medica Sejahtera Tbk telah resmi menjadi perusahaan tercatat ke-36 di Bursa Efek Indonesia di tahun 2023. Dalam gelaran IPO, emiten dengan kode saham DOOH ini berhasil meraih dana segar senilai 154,7 miliar rupiah. PT Era Media Sejahtera Tbk telah resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Era Media Sejahtera menjadi perusahaan tercatat ke-36 di Bursa Efek Indonesia di tahun 2023. Dalam gelaran IPO emiten berkode saham DOOH ini, memasang harga penawaran saham senilai Rp100 per saham. Perusahaan periklanan dan agensi tersebut menawarkan maksimal 1,57 miliar saham baru. Alhasil perusahaan ini mengantongi dana segar senilai 154,7 miliar rupiah. Sementara itu terkait dana hasil IPO sekitar 7,07% akan dipakai untuk belanja modal, berupa biaya pengadaan aset media periklanan yang dibeli dari pihak ketiga dan ditempatkan di berbagai lokasi. Kemudian sekitar 92,93% dana IPO akan digunakan untuk modal kerja, mulai dari biaya penyewaan slot iklan, pemasaran, penyewaan infrastruktur, hingga peningkatan kapasitas layanan media. Sebagai informasi, Era Media Sejahtera merupakan perusahaan periklanan yang telah beroperasi sejak tahun 2021 dan memulai aktivitas operasional sebagai agensi periklanan dan lebih dari 300 aset media. Dengan lebih dari 300 aset media. Selain itu, sejak tahun 2022, Era Media Sejahtera disebut telah bertransformasi menjadi perusahaan media owner. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Nah untuk itu hari ini kita akan berbincang dengan emiten baru tersebut pemirsa ya, dengan tema yaitu ulik strategi Era Medica Sejahtera pasca IPO. Dan untuk membahasnya sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Pak Doni Teguh Pribadi, Direktur Utama PT Era Media Sejahtera Tbk. Halo selamat siang Pak Doni, apa kabar? Baik, selamat siang semua. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi siang hari ini Pak Doni ya. Pak Doni, kalau kita mencermati dari IPO DOOH dengan kode sahamnya begitu ya kemarin, dan sampai dengan saat ini DOOH sudah mengalami penguatan sekitar 4% lebih dari level ataupun harga IPO di posisi 100 saat ini di 110. Selamat sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Dana sebesar 154,75 miliar rupiah ini akan digunakan untuk apa saja? Ya, sebelumnya terima kasih kita sudah melantai di Bursa Saham dan untuk dana 154 juta tersebut kita akan gunakan sesuai dengan target kita untuk kami, sama untuk meningkatkan modal kerja dan menambah salah satu pusat. Oke, kalau untuk modal kerjanya akan digunakan untuk apa saja? Mungkin ada pembelian alat-alat baru atau hal yang lain? Ya, penambahannya itu kita ingin perusahaan itu memang ingin mengakomodasi perkembangan usaha di antaranya termasuk iklan dan lain-lainnya, aset media yang kita terus tambahkan ya sesuai dengan target. Misalnya kita juga akan bahas media yang kita punya di beberapa titik sudah bersama dengan kami. Oke, untuk berkenalan lebih jauh, ini di profil IPO dicatatkan bahwa bergerak di bidang periklanan dan konsultasi manajemen. Boleh dijabarkan seperti apa sektor dan bidang usaha dari DOOH ini sendiri? Oke, DOOH ini sebetulnya kita adalah media asset owner. Dan dulu kita sebagai agensi periklanan setelah awal, tapi alhamdulillah berkembangnya perusahaan kita menjadi media center, memperbanyak services bukan hanya dari agensi, tapi kita memiliki beberapa dan yang lainnya dari OH dan juga DOH ya digital kita ya. Oke.
Pak Doni, tampaknya kita sedikit mengalami gangguan teknis mengenai suara antara studio dengan lokasi Pak Doni. Mungkin akan kita lanjutkan sambil kita perbaiki di segmen berikutnya pemirsa. Jangan beranjak dari tempat Anda. Kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam IDX Session Closing dan kali ini kita berbincang bersama dengan emiten yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia menjadi emiten ke-36 di tahun 2023 yaitu pemirsa Direktur Utama PT Era Media Sejahtera Tbk ada Pak Doni Teguh Pribadi. Pak Doni, kita lanjutkan kembali perbincangan apa yang membuat DOOH ya akhirnya memilih jalur untuk mendapatkan permodalan melalui IPO. Baik. Salah satu tujuan kami tentunya ingin bertambah dan bertumbuh lebih cepat ya dengan IPO. Kami juga yakin nggak perlu menunggu lama-lama untuk bisa mengundurkan IPO. Tapi justru dengan IPO itu kita harapkan perusahaan bertumbuh menjadi lebih besar. Ini merupakan langkah awal kami untuk mencapai visi perusahaan. Di slide kami juga dengan berbagai perusahaan lainnya yang melakukan IPO tentu mengakses alternatif dana yang lebih murah. Jadi lebih profesional dan lebih pertama. Nah, seperti apa proses perjalanan dari emiten akhirnya bisa berhasil melangsungkan seremoni IPO di Bursa Efek Indonesia pada perdagangan kemarin? Ya, memang prosesnya cukup panjang juga ya, tapi alhamdulillah kita tim dari DOA sendiri punya tim yang cukup kuat dan juga karena manajemen kami memang dari awalnya disiapkan untuk kursnya adalah radio, jadi semua dokumen, semua pendanaan, semua catatan, semua tercatat tapi itu yang kita dan tim kita dan si naik program dan nanti alhamdulillah mensupport ya hasil dan juga ada tim usaha pun membantu kita dari konsultasi. Oke, raihan dana IPO 154,7 miliar rupiah ini apakah memang telah sesuai dengan target dari perusahaan? Sesuai. Alhamdulillah tercapai kemarin 54 lebih dan ini memang sesuai sekali dengan roadmap kita, makanya kita bersuara kemarin. Baik, seperti apa kesiapan dari DOOH setelah menjadi perusahaan terbuka? Karena tadinya kan masih private, kemudian sekarang menjadi perusahaan terbuka, ada ketentuan-ketentuan yang tentunya membedakan. Nah, kesiapan untuk hal tersebut dari manajemen seperti apa, Pak Doni? Memang kita kesiapannya sudah matang ya, dari 2 tahun lalu memang kita sudah persiapkan penambahan banyaknya mitra yang kita sudah bersamakan. Lalu juga kita sudah menambah juga yang juga dari legal. Oke, Pak Doni, suaranya agak kurang jelas, saya ulangi ya Pak ya. Kira-kira seperti apa perjalanan dari DOOH ketika akhirnya nantinya ini kan menjadi perusahaan sekarang ini, menjadi perusahaan terbuka, nanti akan ada rilis kinerja dan sebagainya. Persiapan yang dilakukan oleh manajemen? Persiapan dilakukan manajemen yang kita untuk melakukan corporate governance yang sudah ditetapkan semuanya ya dari awal. Dan kedua juga kita sudah persiapkan juga dan ini good news begitu akan kita launching dan mitra kami juga sudah menyambut baik akan hal ini dan penggunaan dari dana yang sudah kami targetkan dan tercapai itu akan kami segera lakukan baik dari segi OPEX. Oke, kalau strategi-strategi ataupun mungkin ada yang ingin di-launching dalam waktu dekat dari Media Sejahtera Tbk sendiri, ada tidak Pak Doni? Ya, kita alhamdulillah ya dalam jangka waktu dekat ini kita akan melakukan satu gebrakan baru di mana kita berencana untuk membuat satu apps media aplikasi media. Lalu juga kita akan melakukan sebuah kita untuk juga
eh, tanpa modal kerja mau kita nasi media, kita bisa jualan nih periklanan di lini kami miliki. Juga kedua, kami fokus ke pengenjot ini, guarantee return on ad spend, yang memang itu salah satu strength point kami. Karena produk periklanan ini merupakan salah satu bulan kita ya. Jadi klien memasang iklan ke kami, kita akan bantu untuk mereka juga melalui distribusi channel kita untuk mereka meningkatkan itu tidak memasang iklan, tapi mereka berikan jaminan distribusi ke mereka melalui network kita dengan yang ada 800.000 point of sales. Sehingga apa yang mereka invest di kita sebagai tapi mereka juga ada jaminan penjual. Dan itu kita juga akan merampungkan nih Mbak, ada satu ads platform yang kita akan miliki dan insya Allah akan mempermudah baik brand ataupun agensi untuk mengakses berbagai aset media yang mereka ingin pakai atau mereka ingin beli di dalam ekosistem. Oke, Pak Doni, lantas proyek tersebut sudah berjalan berapa persen sampai akhirnya nantinya benar-benar di launching? Proyek itu kita masih belum bisa bilang, tapi insya Allah hampir 90% itu sudah kita develop. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Tinggal tunggu tanggal mainnya 2023 atau tahun depan? Oh iya, 2023 dong. Oh, targetnya adalah 2023. Oke, kita tunggu saja begitu ya. Sejauh mana proyek ini diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk perusahaan? Ini jelas akan menjadi suatu gebrakan di mana satu kreativitas yang mempermudah antara buyer, media owner, dan juga satu stakeholders di agensi ataupun dari beberapa klien yang ingin transaksi ya dan perusahaan dan sebagainya. Oke. Kita ke kinerja. 2023 ini kan rilis kinerja kuartal 1 2023 sudah dimulai. Bagaimana kinerja dari Era Media Sejahtera di 2022 dan 2023 perbandingannya seperti apa? Alhamdulillah pendapatan bersih kita meningkat cukup positif ya di tahun 2002 lebih dari 3 kali lipat dibanding 2020. Dan juga sesuai dengan laporan keuangan yang hasil audit kami terakhir sampaikan dalam proses laba bersih kita meningkat 20% per Oktober 2002 secara year on year dibanding sebelumnya pada tahun 2020. Jadi itulah ditambah juga kan sekarang ekonomi ini mulai baik ya. Jadi bisnis periklanan pun terutama dari FMCG dan yang lainnya itu cukup naik. Jadi kita mengikuti right to weight yang ekonomi yang lagi pada membaik ini. Oke, kontributor terbesar di kuartal 1 2023 apa saja Pak Doni? Kontributor terbesar di tahun 2023 itu of course dari sisi transitnya transit media, maksudnya itu sebagai kalau mbak boleh kita memang fokus di dalam transportasi periklanan ya, baik di ID ataupun di dalam DOH yang kemudian kereta segala macam. Oke, kalau lebih jauh berbicara mengenai dinamika terkini mengenai kondisi industri periklanan Indonesia sendiri, seperti apa sih dan apa yang menjadi tantangan utama dalam waktu dekat ini atau mungkin di sepanjang tahun 2023? Memang persaingan industri periklanan sangat ketat ya. Jadi memang media ini memang makin ketat, baik itu apakah digital ataupun convention. Tapi inovasi teknologi periklanan itu memang wajib dibutuhin untuk menampakkan efektivitas pemasaran periklanan itu kita bisa ditolak oleh pemerintah. Tapi terlepas dari apa yang terjadi pada global, kami yakin banget bisnis seperti Indonesia daya tahannya cukup tinggi hingga akan berdampak signifikan dalam industri periklanan. Oke, cara memitigasinya seperti apa kira-kira Pak Doni? Cara memitigasi berbagai dinamika khususnya tantangan ya di industri periklanan ini apa yang akan dilakukan oleh DOOH? Yang pasti kita atau yang seperti yang saya sampaikan buat kita ada guarantee ROI atau return on ad spend, itu yang saya bisa bilang mungkin salah satu dan salah satunya perusahaan periklanan yang bisa menjamin adanya menginvest dari periklanan klien, tapi juga mendapatkan distribusi jadi 800.000 POS yang kita punya dengan stakeholder kami dan dari mitra kerjasama. Itu salah satu inovasi yang kita berikan kepada klien-klien kami, khususnya baik itu direct client ataupun para agensi. Oke,
Kita tahu bahwa industri ini juga ketat ya akan persaingan. Nah, seperti apa menghadapi kondisi persaingan tersebut atau justru persaingan ini dijadikan acuan untuk perkembangan dari industri periklanan sendiri? Jadi ada dua. Satu kita beradaptasi dengan menerbitkan salah lain untuk kolaborasi. Kita nggak bisa sekarang harus bersama dengan kita yang memiliki media-media yang memiliki network dan kita harus kolaborasi lah. Tapi kalau kita sekarang itu dua cara itu inovasi dan kolaborasi adalah salah satu tujuan dan apa. Oke. Apa target dari DOOH di tahun 2023 ini atau mungkin di kuartal kedua 2023 yang bisa menjadi acuan untuk pemirsa yang tertarik berinvestasi di emiten DOOH? Jadi target kami memang bukan hanya pemain lokal. Coba ke depannya kita punya misi dan visi untuk dalam jangka panjang ya. Tapi perusahaan periklanan yang berskala global, Pak. Kalau kita bisa penting dan juga nggak jadi cuma raja global. Oke, semoga target-target tersebut tercapai dan terima kasih Pak Doni untuk sharing informasinya. Sukses selalu untuk DOOH dan sehat selalu untuk Anda. Sampai berjumpa kembali. Thank you, Mbak. Sama-sama. Itu dia pemirsa perbincangan bersama dengan Direktur Utama PT Era Media Sejahtera Tbk. Semoga bisa menjadi referensi untuk portofolio investasi Anda. Tapi keputusan investasi kami kembalikan sepenuhnya kepada Anda pemirsa ya. Informasi lainnya masih akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.